di UKM nih. Mungkin Anda ada baiknya menyimak perbincangan kita sampai di jam 4 nanti ya. Dan tamu kita di studio ada 2 orang anak muda yang ganteng-ganteng. Nah, beliau adalah para pebisnis muda, para praktisi yang siap untuk berbagi buat Anda semuanya. Yang pertama adalah Mas Eko Syaiful Arifin. Assalamualaikum Mas Eko. Waalaikumsalam Mbak Ade yang makin cantik tiap hari. Kok Jadi, ketawa? Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi Mas Eko ini beliau adalah beliau dari Globalindo ya Mas Eko ya. Ya. Dan Mas Eko ini adalah salah satu di Kota Batam yang, atau mungkin satu-satunya ya, yang punya program coaching gitu ya untuk UKM ya Mas Eko ya. Ya. Dan nggak cuma UKM sebenarnya ya. Sekarang sih lebih banyak nggak UKM sebenarnya. Oke. Nah, kemudian yang kedua adalah Mas Riko Dianto. Assalamualaikum Mas Riko. Waalaikumsalam Mbak Ade. Dan Gimana kabarnya juga? Alhamdulillah, walaupun hujan, batuk, tapi tetap semangat. Luar biasa. Lagi bindeng-bindeng begini masih oke juga semangatnya ya. Iya, begitulah. Makin bindeng makin seksi. Suaranya. Oke. Jadi Mas Riko ini hadir ke Kota Batam. Salah satunya karena besok di tanggal 14 Juni di Novotel akan diselenggarakan yang namanya seminar bisnis, dan itu gratis ya. Sebenarnya ada 2, yaitu tentang buka toko online langsung laris yang kita minggu lalu juga sudah bahas. Kemudian yang kedua adalah tentang time to accelerate your business. Jadi saatnya UKM kita naik kelas. Ini Mas Riko dan Mas Eko ini berkaitan banget gitu ya materinya, makanya kita jadiin satu. Dan Mas Riko nanti Mas Riko adalah salah satu relawan gerakan nasional One in 20 Movement. Yep, benar sekali. Gitu ya. Oke, sekarang kita Mas Riko dulu pertama ya. Oke. One in 20 Movement nih apa sih Mas Riko? Oke, One in 20. Kenapa namanya gerakan One in 20 Movement? Jadi One in 20 Movement maksudnya gerakan kita berharap. Ini satu mimpi ya. Kita berharap bahwa nanti di tahun 2020-an itu setiap kita jumpa 20 orang, satunya itu sudah adalah pengusaha. Wow. Itu mimpi kita. Itu gerakan yang luar biasa. Makanya kita mengajak seluruh ya elemen masyarakat di Indonesia. Karena memang untuk tingkat pebisnis di Indonesia sangat masih minim sekali ya angkanya, nggak nyampe 2%. Makanya pas tadi juga ngobrol dengan Mas Eko dengan dunia coaching, memang sekarang saat ini memang itu yang tren yang harus dilakukan, karena mereka ini semua rata-rata adalah praktisi-praktisi ya. Kita semua yang memang memulai usaha dari nol, jatuh bangun semua segala macam. Dan ini juga yang akan hadir juga luar biasa, orang-orang yang berpengalaman seperti CEO-nya Unilever, Danone, Coca-Cola, tiga serangkai, semua segala macam itu akan turun semua untuk gerakan ini. Iya, dan gitu, memang terbukti ketika kita krisis ekonomi di tahun 98 gitu, itu memang UKM yang bertahan gitu ya. Sementara perusahaan-perusahaan besar itu banyak yang belum tikar gitu kan. Benar banget. Jadi kenapa tidak, bahwa ini adalah memang merupakan satu kekuatan ekonomi nasional ya UKM ini ya. Benar, kemandirian ya. Kemandirian. Oke, dan salah satu yang tadi Mas Riko katakan adalah targetnya 1 dari 20 orang adalah pengusaha, artinya 5% gitu ya. Dan kemudian kalau saya baca juga di tahun 2020 paling tidak 1 juta, diharapkan 1 juta dari pengusaha itu naik kelas gitu kan. Benar. Jadi kita benar-benar ingin mengakselerasi ya. Nah naik kelasnya gimana dulu cara menaikkan kelas mereka? Nah, jadi gini, sebenarnya apa yang memang kita usahakan saat ini, selain hard skill, soft skill, semuanya harus kita berikan kepada semua elemen UKM dan UMKM ya yang ada di Indonesia. Kita berharap usaha mereka yang dari kecil itu naik kelas menjadi menengah. Nah, yang menengah itu naik kelas menjadi besar. Nah, yang besar itu bisa go internasional. Akhirnya sudah merambah pasar Asia dan internasional ya. Kira-kira seperti itu. Dan itu memang membutuhkan satu kekuatan ilmu ya. Saya pikir kekuatan ilmu. Yang dimaksud dengan kekuatan ilmu ini, kita nggak bisa mengajarkan orang itu hanya dengan by book, baca buku, itu nggak bisa banget. Iya, jadi harus dengan praktek. Nggak bisa, iya. Dan itu kita melakukan, semua para teman-teman pengusaha itu bukan mereka sukses bukan karena teori, tapi mereka sukses karena banyak melakukan. Karena mereka semua itu based on praktek ya. Iya. Itu. Jadi makanya di sini kita akan latih mereka. Kita akan memberikan satu kurikulum yang namanya Smart Business Map.
Nah, jadi itu satu kurikulum yang juga sedikit mengadopsi dari bisnis model Canvas Iya. yang ditulis sama ratusan penulis di dunia. Dan itu ternyata sangat efektif sekali. Dan metode yang dia akan kita berikan itu adalah metode coaching. Tapi sebelum di coaching, mereka diberikan dulu basic landasan untuk mereka di coaching itu nanti seperti apa? Di training dulu. Siapkan mentalnya gitu kira-kira Mas Eko ya. Ini kita nanti bicara dengan Mas Eko nih, lebih banyak nih kalau tentang coaching. Iya, benar. Gitu Mbak Ade. Iya, Mas Eko, minggu lalu kita menghadirkan Mas Didi Sidomulyo gitu ya. Oh iya, Mas Didi. Mas Didi adalah salah satu yang pernah mengikuti program coaching yang diadakan oleh Globalindo ya. Dari kita berbincang-bincang juga dengan Mas Didi bahwa sebelum itu gitu ya, sebelum dulu Mas Didi ya seperti ini gitu ya, levelnya seperti ini. Kemudian setelah ikut coaching naik kelas nih gitu kan, naik kelas gitu, dan akhirnya kita secara kasat mata sudah bisa melihat gitu kan bahwa perkembangannya jadi mulai buka cabang dan lain-lain. Sekarang udah ada 3 cabang dan lain-lain seperti itu. Nah, sebenarnya apa sih Mas yang dilakukan di dalam program coaching ini? Mas Eko kan expertnya nih di situ gitu ya. Jadi kenapa jadi orang akhirnya menjadi melek dengan bisnisnya dan akhirnya naik kelas lah istilah kita. Nah, ya. Jadi gini Mbak Ade. Jadi sebenarnya kalau saya pribadi sebenarnya bukan seorang coach profesional ya. Artinya saya, Mas Denny ataupun Pak Witarsa memang kita pernah 2,5 tahun lebih kita ikut coaching di Jakarta dengan biaya yang luar biasa mahal kalau menurut kita. Dan itu memang kita ngelihat bahwa ada perbedaan mendasar antara konsep coaching dengan konsep training. Ya, training dia lebih ngarah bagaimana membangkitkan emotion sesaat, tapi setelah itu dia tidak ada controlling. Sedangkan kalau coaching itu lebih ngarah dia ke konsepnya controlling. Bagaimana para peserta coaching itu benar-benar bisa fokus ke dalam melakukan actionnya. Contoh, tidak ada seorang pun pesepak bola hebat sampai sekarang selevel Cristiano Ronaldo atau Lionel Messi pun berhenti training. Tapi bisa nggak mereka training disiplin kalau nggak ada yang coaching, nggak ada pelatihnya? Kalau nggak ada pelatihnya, pasti mereka ya tendang-tendang aja gitu loh. Nah, bahkan mohon maaf, terkadang coach itu banyak yang belum dipahami masyarakat umum adalah terkadang coach itu nggak ngerti bisnis yang di coachingnya. Contoh, kita main course bisnis kita adalah di main building kayak seperti di Kazana ataupun kayak Pisang Pila retail. Kita nggak punya basic misalkan untuk menjahit gitu. Kita nggak ngerti kalau disuruh menjahit tangan kita yang terjahit gitu ya. Nah, jadi kita nggak sampai ke arah sana. Tapi seorang coach dia harus bisa mengerti gambaran bagaimana sebuah perusahaan itu bisa growth dari levelnya small medium sampai ke levelnya expert atau ke level growth to profesional. Jadi memang ini sebuah tantangan dan memang coaching ini sangat-sangat berbeda. Makanya kalaupun waktu dulu kita pernah ngadakan coaching segala macam, itu sifatnya benar-benar waktu itu pun hanya sekitar 9 bisnis yang ikut. Karena memang coaching ini tidak akan pernah efektif kalau dia bersifatnya banyak. Jadi berbeda, kalau training pesertanya bisa ratusan, ribuan itu asik, tapi kalau coaching ratusan ribuan nggak bisa. One on one gitu jadi ya. Dia harus lebih ke one on one, karena memang dia setiap bisnis itu penanganannya berbeda. Sama seperti kita melihat setiap pemain sepak bola pun pasti punya skill yang berbeda. Nggak bisa kita coaching back sama coaching striker itu dengan cara yang sama. Jadi memang seperti itu. Jadi memang kalau coaching dia lebih ke spesifik dan lebih sifatnya controlling. Jadi coach itu tugasnya memang sebenarnya lebih kayak psikolog. Nanya, kamu masalah bisnis semua apa? Menurutmu nanti kalau dia cerita bla 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 gini, saya stres di sini. Kenapa kamu stres? Sebenarnya yang ngerti dia stres, ngerti solusinya tuh adalah dia sendiri. Tapi untuk memastikan dia action itu nggak bisa. Contoh Tiger Woods itu punya 7 coach. Salah satu coachnya itu adalah untuk drive. Jadi dia untuk ngedrive agar bisa 98 derajat di bukunya, dia katakan saya punya coach 98 derajat itu bisa miring kemiringan bola tuh dia harus ada yang mengontrol tangan dia biar pas terus di titik itu. Terus dia juga punya coach untuk masalah gizi. Bahkan di buku autobiografinya diceritakan ketika dia kena isu masalah perselingkuhan, dia punya coach masalah mentalnya agar nggak jatuh ketika bertanding. Nah, jadi Tiger Woods sendiri punya 7 coach, seorang pegolf terbaik di dunia. Itu mengatakan bahwa saya punya coach dan coach ini menjaga mental saya, menjaga drive saya, dan menjaga gizi makanan saya untuk selalu fit di setiap pertandingan. Jadi coach itu fungsinya lebih seperti kayak kalau kita bersuami istri kayak istri kita atau kayak suami kita. Jadi mengontrol kita bagaimana kita bisa action di jalan yang tepat, on the track, seperti itu. Iya, apalagi seperti kayak misalnya gini, kita punya usaha nih, pengusaha. Kalau misalnya kita bekerja, kita punya target nih, ditarget nih sama bos gitu ya. Oh, kamu harus berhasil menjual segini.
Dan kalau kita mau naik pangkat ya kita kudu achieve target. Tapi kalau pengusaha yang mentarget dari dirinya sendiri Nah, gitu. justru terkadang karena dirinya sendiri tuh nggak ada yang berani marahin dia kalau salah. Iya, jadi banyak excuse-nya. Jadi banyak excuse-nya, banyak reason-nya. Tapi kalau Open sama, spec jadinya. ya makanya terkadang Mental sebenarnya block ya. mental Jadi- block. Dan memang ada satu ketika kita coach sama salah satu coach kita di Jakarta, itu beliau bilang gini, sebenarnya coaching ini intinya simple. Kalau kamu mau ikut coaching, keluarkan apa biaya yang paling besar, itu kamu akan berhasil. Tapi kalau biayanya main-main, kamu ngikutnya main-main, bahkan mohon maaf, ada satu peserta coaching, dia nggak bayar pakai uang, tapi dia bayar pakai BPKB mobilnya. Kalau dia nggak ngerjakan home fund, kalau di coaching itu ada namanya home fund. Home fund itu pekerjaan-pekerjaan dalam minggu ini, targetmu sell semua sekian, kalau nggak tercapai, BPKB mobil hilang. Bayangkan ya, udah disuruh-suruh, bayar lagi Iya, ya. Tapi itulah coaching, jadi memang coaching ini untuk push the limit. Jadi memang pengusaha ini kan nggak mungkin. Kalau saya seorang karyawan, Mas Riko owner saya pas meeting Mas Riko salah, nggak bisa gitu, Wak. Saya dipecat gitu. Nah, tapi itulah fungsinya coach, artinya dia melatih bagaimana kita bisa terus terjaga di level yang tetap on track lah, seperti itu. Oke, setelah ini mungkin saya pengen bertanya tentang berapa lama sih idealnya proses coaching ini dilakukan. Tapi kita simak yang satu ini dulu ya. Dan listener, buat Anda yang pengen ngobrol ya, silakan Anda SMS ke 0812 795.000. Kita akan kembali saat lagi, tetap di Q102.3 FM. This is the Unix station on. Itu kalau